Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaridi Firdaus. Saya merupakan mahasiswa program ilmu hukum semester kedua. Di sini saya udah bersama Abang Sony pemateri kita hari ini. Abang Sony ini merupakan senior kita, ya, sama dari jurusan ilmu hukum juga. Dan dia sudah sering memberikan kajian-kajian mengenai ilmu negara. Bahkan saya waktu itu pernah kajian secara langsung dengan Bang Sony di rumahnya Bang Fadil. Halo Bang Sony, apa kabar Bang? Sehat, Alhamdulillah, Riz. Alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai aja kali ya Bang. Oke. Boleh. Ini gue nggak nyalain kamera, nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa Bang. Oh, nggak apa-apa. Oke. Jadi gini teman-teman. Gue buka lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris, terima kasih teman-teman Ampuh udah ngasih kesempatan buat saya nyoba ngejelasin ilmu negara ke teman-teman semua. Langsung aja saya mulai. Ini tapi suara gue nggak bermasalah kan ya? Jelas Bang, jelas. Oke. Gue mulai dari objek ilmu negara ya. Jadi teman-teman perlu ketahuin bahwa objek ilmu negara itu adalah negara sendiri teman-teman. Di mana ilmu negara itu, itu merupakan ilmu yang memandang negara itu dari sifat atau dari pengertian yang abstrak, kayak gitu teman-teman. Dan George Jelinek itu merupakan sosok yang pertama kali yang merumuskan ilmu negara sebagai suatu ilmu pengetahuan teman-teman. Yang dimana ilmu negara ini sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Nah, maka dari itu, George Jelinek, kalau ada pertanyaan misalkan siapa Bapak Ilmu Negara, nah, jawabannya itu George Jelinek, teman-teman. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu, slide-nya bisa ditampilin nggak, Riz? Bisa Bang, Oke, sebentar oke, Bang. oke, 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 oke. Maaf ya. Ya, santai-santai. Riz, lu share dari tempat lu aja, Riz. Bisa nggak? Bisa Bang, bisa. Oke. Lu share aja, lu share. Oke. Gimana teman-teman, udah kelihatan belum ini? Udah, Riz. Kelihatan. Ini gedein dikit lagi kali ya, biar lebih enak. Oke, boleh dilanjut Bang. Oke, bentar. Iya tadi sampai di objek ilmu negara ya. Objek ilmu negara tadi Iya kan Bang. yang udah gue jelasin bahwa ilmu negara itu adalah negara, teman-teman. Jadi ilmu negara, ini gue ulang lagi ya, itu merupakan ilmu yang memandang negara dari sifat atau dari pengertian yang abstrak. Nah, berarti hari ini kita bakal ngomongin negara nih, teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan, misalkan siapa sih Bapak Ilmu Negara, yang tadi udah gue jelasin bahwa Bapak Ilmu Negara itu George Jelinek. Kenapa? Karena beliau itu merupakan sosok yang pertama kali merumuskan ilmu negara ini sebagai suatu ilmu pengetahuan, teman-teman. Suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Karena itu beliau ini kerap kali diberi julukan sebagai Bapak Ilmu Negara, kayak gitu. Dia itu yang punya itu ya Bang, yang bikin buku apa? Agamemnes Tas Lehre itu. Ya itu Ya, betul. ya. Betul. Agamemnes Tas Lehre. Nah,
ada pertanyaan nih. Jadi adanya negara dulukah atau adanya pemikiran tentang negara? Nah, di dalam buku negara ini itu akan terjawab. Jadi adanya negara atau adanya pemikiran tentang negara dulu itu ternyata adanya negara terlebih dahulu, teman-teman. Adanya pemikiran tentang negara itu tidak bersamaan dengan timbulnya negara. Jadi negara itu adanya mendahului. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara, negara itu udah ada, teman-teman. Jadi wajar ketika waktu zaman dulu itu pemerintahan itu absolut, benar-benar absolut, teman-teman. Rajanya seenak jidat lah kasarnya. Mereka menganaktirikan keadilan misalkan. Mereka berbuat sesuka hati, mereka menjadi seorang tiran gitu. Tapi ternyata nggak semuanya absolut itu. Ada namanya Raja Hammurabi, kalau teman-teman pernah dengar. Raja Hammurabi itu raja di Babilonia. Beliau itu memerintah dengan adil, teman-teman. Kayak gitu. Nah, bagaimana timbulnya negara? Negara menurut sejarah kenegaraan itu timbul pertama kali pada bangsa Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi, teman-teman, di Athena. Bisa dikatakan bangsa Yunani kuno lah yang memulai pemikiran tentang negara. Pada waktu itu di Athena, di Yunani kuno, warganya itu bebas untuk berpikir, bebas untuk mengeluarkan pendapat, seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa sih bisa warga Yunani kuno tuh berpikir tentang negara gitu, sampai akhirnya mereka bisa mempunyai pendapat atau kebebasan berpikir yang bagus itu, yang cerdas. Pertama, waktu itu di Yunani kuno, sifat agamanya itu tidak mengenal ajaran Tuhan, teman-teman, yang ditetapkan sebagai kaidah. Ini bukan berarti gue ngajarin teman-teman buat ateis ya, enggak ya. Ini di zaman Yunani kuno ya. Jadi pertama, kenapa orang-orang Yunani kuno itu bisa berpikiran tentang negara? Kenapa Yunani kuno itu bisa bebas untuk berpikir? Pertama, sifat agamanya tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah. Terus yang kedua, keadaan geografi daripada negara Yunani kuno itu merupakan perdagangan atau perantauan. Jadi banyak orang-orang Yunani kuno ini bertukar pikiran, teman-teman, tukar pikiran sama siapa namanya, sama orang lain ya kan, sama dari negara lain. Mereka tukar pikiran, mereka berdiskusi kayak gitu. Dan bentuk negaranya waktu itu adalah Republik Demokrasi, teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, warga-warga Yunani kuno pada waktu itu tuh mereka tuh sadar gitu kalau mereka ini satu kesatuan gitu, solid lah, kalau kata anak SMA-nya mah solid. Mereka ini sadar sebagai satu kesatuan kayak gitu. Dan karena tadi sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan, keadaan geografi yang mendukung, bentuk negaranya yang Republik Demokrasi, terus mereka juga sadar sebagai satu kesatuan. Karena alasan-alasan tersebutlah mereka menjadi apa ya disebutnya, filsuf ya, ahli berpikir tentang negara atau filsuf tentang negara kayak gitu, teman-teman. Jadi pada waktu itu tuh negara Yunani kuno ini itu tuh masih apa ya sebutannya, tuh masih bagus, masih baik, masih Republik Demokrasi. Namun setelah Raja Priscus kalau nggak salah itu wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai nih terbentuklah pemerintahan yang radikal, demokrasi dianaktirikan gitu di dalam kehidupan berbangsa gitu waktu itu ya di Yunani kuno. Nah, semenjak kejadian tersebutlah kemudian lahir pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf. Nah, yang pertama itu ada siapa? Yang pertama itu ada yang namanya Socrates. Nah, Socrates itu siapa sih? Socrates ini merupakan pemikir, teman-teman. Beliau ini pemikir, beliau ini apa ya? Filsuf. Jadi Socrates ini saya nggak tahu dia apa namanya hidup dari tahun berapa sampai tahun berapa. Cuma Socrates ini dia itu meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi kalau nggak salah. Nah, menurut Socrates, ini kita masuk ke filsuf pertama ya.
negara bukanlah apa ya, semata-mata yang merupakan sesuatu keharusan yang bersifat objektif. Jadi menurut Socrates ini negara itu nggak perlu ada pun nggak apa-apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan asal mula daripada negara, menurut Socrates itu berpangkal pada pekerti manusia, pada tindak tanduk manusia. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan manusianya itu buruk, ya udah, pasti negaranya buruk gitu. Kalau manusianya itu baik misalkan semuanya, pasti negaranya baik kayak gitu. Jadi teman-teman. Dan tugas negara menurut Socrates itu adalah membuat hukum atau membuat suatu undang-undang yang harus dibuat atau dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa yang dimana penguasa atau pemimpin ini dipilih langsung oleh rakyat ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, pada zaman Socrates ini, Yunani kuno itu bentuk negaranya itu seperti polis. Polis itu city state. City state itu negara kota kecil. Kayak gitu teman-teman. Waktu itu awal mulanya itu dia ada benteng nih di sebuah bukit di Yunani ini, ada benteng di sebuah bukit. Terus makin lama benteng tersebut makin diperkuat teman-teman, makin diperkuat. Kemudian orang-orang di dekat benteng itu menggabungkan diri sehingga mereka pengen diri mereka tuh aman gitu. Akhirnya mereka menggabungkan diri benteng di belakang benteng tersebut. Nah, itulah yang disebut city state. Kayak gitu teman-teman, atau Yunani kuno pada waktu itu. Kayak gitu. Nah, kenapa sih Yunani kuno ini bisa sistem pemerintahannya itu demokratis pada waktu itu? Nah, pertama karena negara Yunani ini waktu itu masih berbentuk polis atau city state atau kota kecil gitu teman-teman. Terus yang kedua, persoalan pada zaman Yunani kuno ini itu masih nggak ribet gitu, masih nggak seruwet kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan ruwet banget nih kayaknya kalau mikirin negara. Nah, terus yang ketiga, setiap warga negaranya di Yunani kuno itu, kecuali bayi, lansia, terus orang gila, itu mereka itu adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang bagaimana negara berjalan, terus bagaimana penguasa negara ini harus bersikap. Kayak gitu teman-teman. Itu pada zaman Socrates. Sehingga muncullah nih para filsuf-filsuf. Kayak gitu teman-teman. Bang, Oi? ini berarti sebenarnya kan kalau si Socrates ini kalau nggak salah dia disuruh minum racun ya Bang? Iya, Dihukum mati. betul. Dia dihukum mati gara-gara apa tuh Bang? Apa gara-gara pemikirannya dia tentang negara atau gimana Bang? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi Socrates ini dihukum mati setelah Socrates ini nggak sempat bikin buku ya, beda sama filsuf-filsuf lainnya nanti. Socrates itu nggak sempat bikin buku. Socrates itu menyebarkan ilmunya dengan retorika teman-teman. Retorika itu apa? Retorika itu adalah seni berbicara gitu. Bagaimana kita berbicara mempengaruhi orang, itu namanya retorika. Nah, Socrates ini menyebarkan ilmunya, menyebarkan pahamnya seperti itu, dari mulut ke mulut lah kasarnya. Mereka kayak kita nih bikin kajian nih, misalkan siapa Socrates, misalkan Faris Socrates, kita ngikutin kajiannya gitu segala macam gitu, kayak gitu. Nah, sampai akhirnya terdengarlah sama pemerintahan pada waktu itu, terus ditambah apa ya, Socrates ini kayak bagus, ilmunya bagus, cuma pada saat itu terlalu panjang ilmunya. Jadi warga negara pada zaman itu tuh otaknya nggak sampai gitu, pikiran tuh nggak sampai akhirnya justru dikira Socrates ini nyimpang kayak gitu. Socrates Sesat ini gitu ya, nyimpang, Bang? iya sesat. Nah, sampai akhirnya dia dipaksa dihukum buat minum racun sebab dianggap ya merusak alam pikiran tadi dengan kepandaiannya kayak gitu si Socrates. Nah, akhirnya dia meninggal tahun 399 sebelum Masehi, teman-teman. Dia itu sebelum Masehi itu kalau nggak salah yang minumin racunnya kalau nggak salah Plato deh. Jadi Plato yang jadi algojonya kayak gitu pada waktu itu. Oh, itu tentang Socrates, teman-teman. Terus selanjutnya ada Plato nih, teman-teman. Ini sebenarnya banyak Yunani kuno, cuma saya ringkas jadi yang penting aja. Si Plato, Socrates sama Aristoteles. Ini big three-nya gitu lah ya Bang? Iya, ini abang-abangannya lah. Iya. Nah,
si Plato ini nih, dia ini merupakan murid terbesarnya Socrates, teman-teman. Nah, Plato ini hidup kalau nggak salah itu dari tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi kalau nggak salah. Nah, dia itu sempat bikin sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia waktu itu. Dan Socrates ini itu tuh punya buku, teman-teman. Beda sama Plato ini punya buku, teman-teman. Kalau Socrates kan nggak punya. Nah, kalau Plato ini punya. Plato itu meninggalkan bukunya itu ada 3 judul. Pertama, Politeia, itu tentang negara. Terus Politikos, itu tentang ahli negara. Sama Nomoi. Nomoi itu tentang undang-undang. Nah, Plato ini, perlu teman-teman ketahui, Plato ini merupakan pencipta daripada ajaran idealisme. Kayak gitu, teman-teman. Jadi bahasa ini sedikit susah nih. Bahasa sedikit susah. Jadi menurut Plato itu, kebenaran itu adanya di dalam ide manusia. Yang di luar ide itu cuma bayangan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau diartiin, menurut Plato itu, yang di dalam ide kita itu adalah yang sebenarnya pemikiran gitu. Ketika kita melihat ide itu di luar, itu cuma bayangan gitu. Itu tuh ilusi gitu. Kan kalau kita kebalik ya. Kalau kita mikirnya yang kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, itu adalah yang real gitu. Yang ada yang nggak kita lihat, yang nggak bisa kita lihat, yang atau cuma di pikiran kita doang, itu nggak real. Nah, ini kebalikannya. Kayak gitu, teman-teman. Menurut Plato tuh. Nah, mengenai negara, menurut Plato, negara itu timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam. Gitu. Yang menyebabkan karena banyak kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, itu menyebabkan manusia itu atau mereka itu harus bekerja sama, teman-teman. Bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka yang banyak tadi. Sehingga mereka bersatu dan akhirnya disebut sebagai masyarakat atau negara. Kayak gitu. Dan menurut Plato, negara itu punya tujuan ya, teman-teman. Apa tujuannya? Pertama, tujuan negara itu sebenarnya untuk mengetahui atau mencapai ide sesungguhnya gitu. Kenapa ide sesungguhnya yang tadi balik lagi ke ajaran idealisnya Plato, bahwa yang menurut Plato itu yang benar itu yang di dalam otak gitu. Yang kita lihat mata itu cuma bayangan. Nah, kayak gitu. Jadi negara itu sebenarnya untuk mencapai keadilan atau mencapai ide yang sesungguhnya. Nah, ketika ide yang sesungguhnya ini ada di dalam pikiran itu kita paham, kita bakal bisa mencapai keadilan yang sesungguhnya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi menurut Plato, yang bisa kayak gitu kan yang jago-jago mikir dalam otak itu kan ilmuwan-ilmuwan lah, filsuf-filsuf. Nah, jadi menurut Plato, pemimpin negara pada waktu itu harus dipegang oleh para filsuf. Karena para filsuf dong nih yang jago mikir nih, yang bisa mencapai ide yang sesungguhnya tadi yang dimaksud sama Plato, kayak gitu. Dan masuk ke bentuk negara menurut Plato, jadi Plato itu berpikiran seperti ini, teman-teman. Bentuk negara menurut Plato itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya. Kayak gitu, bentuk pemerintahannya. Kayak gimana? Jadi kalau bentuk pemerintahannya itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan tersebut. Jadi misalkan kalau pemerintahannya orang-orangnya buruk, pasti pemerintahan juga buruk. Tapi kalau orang-orangnya baik, pemerintahannya otomatis baik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, Bang, oi. kalau nggak salah si Plato ini dia juga punya buku kan, Bang? Ada Nomoi. Iya, itu yang tadi udah gue jelasin. Ada Nomoi, ada siapa? Politikos. Nomoi itu undang-undang, Politikos itu ahli negara, politisi lah nyebutnya. Sama Politeia. Kayak gitu, itu tentang negara. Kayak gitu. Nah, masuk ke bentuk negara. Jadi bentuk negara menurut Plato itu kan tadi kan ya yang gue udah jelasin bahwa bentuk negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahannya itu ditentukan sifat daripada orang-orang yang megang pemerintahan tersebut. Kalau misalkan baik orangnya, otomatis bentuk pemerintahannya baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau buruk, ya jadi buruk. Kayak gitu, teman-teman. Nah,
menurut si Plato, bentuk pemerintahan yang itu ada urutannya teman-teman. Nah, pertama itu ada yang disebut aristokrasi. Aristokrasi itu apa sih? Pasti teman-teman pernah dengar kalau teman-teman pernah belajar ilmu negara. Dipimpin sama filsuf, Bang. Orang Nah, terbaik di antara yang terbaik gitu. itu Primus betul. inter pares. Nah, aristokrasi itu yang tadi dimaksud atau yang dicita-citakan oleh siapa namanya Platon, bahwa pemerintahan ini dipegang oleh orang pandai dan menjalankan keadilan kayak gitu. Nah, ternyata aristokrasi ini yang pemerintahan yang tadinya dipegang oleh orang pandai menjalankan keadilan itu lama kelamaan pemerintahannya itu jadi nggak jelas gitu loh kasarnya. Jadi yang tadinya untuk menjalankan keadilan justru berubah gitu. Justru berubah menjadi golongan orang-orang yang memerintah guna mencapai kemasyuran misalkan, kehormatan atau pengen terkenal gitu. Nah, berubahlah nih pemerintahan dari aristokrasi menjadi timokrasi, teman-teman. Demokrasi itu apa? Memerintah untuk kepentingan penguasa. Demokrasi itu mereka itu tadi pemerintah pengen nyari kehormatan, pengen nyari kemasyuran gitu, pengen dikenal. Nah, ternyata mereka memerintah bukan cuma pengen nyari kemasyuran, nyari kehormatan, mereka juga pengen memiliki kekayaan negara, kekayaan negara pengen mereka ambil alih gitu. Mereka memerintah untuk mencari kaya gitu kan, ya kan. Terus berubah nih teman-teman, yang tadi demokrasi mereka cuma untuk mencari kehormatan atau kemasyuran, berubah mereka mencari kekayaan, pemerintahnya itu mencari kekayaan, terus berubah menjadi oligarki, teman-teman. Nah, oligarki ini apa? Oligarki itu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya. Kayak gitu, teman-teman. Kan tadinya mereka nggak kaya nih. Terus mereka udah dapat ketenaran, mereka udah dapat kehormatan, itu kan namanya demokrasi tuh. Jadi mereka bodo amat lah sama keadilan gitu. Nah, terus berjalannya waktu, mereka yang tadinya memerintah untuk mencari kemasyuran dan kehormatan berubah, mereka mencari kekayaan gitu, kekayaan negara diambil alih segala macam, berubah dong mereka jadi orang kaya ya kan. Nah, itu mereka itu memerintah sebagai orang kaya, itu oligarki teman-teman disebutnya. Nah, ternyata ketika mereka menjadi oligarki itu masih kurang. Mereka pengen jauh lebih kaya lagi gitu. Akhirnya mereka menimbulkan yang namanya kemelaratan umum, teman-teman. Kemelaratan umum maksudnya rakyat ini sengsara gitu. Warga negara ini sengsara. Maka waktu itu menurut Plato rakyat memberontak. Rakyat memberontak di situ dan berhasil, teman-teman. Berhasil merebut pucuk kepemimpinan lah pada waktu itu. Dan merubah sistem menjadi demokrasi, teman-teman. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kebebasan dan kemerdekaan itu menjadi prinsip, teman-teman. Menjadi prinsip kayak gitu. Tapi kelama-kelamaan rakyat ini juga yang tadinya demokrasi mereka menjadikan prinsip kebebasan dan kemerdekaan ini, ternyata bebas ini justru menimbulkan penyalahgunaan. Gimana dimaksud penyalahgunaan? Jadi masyarakat ini pengen bebas-bebasnya gitu, nggak ada batasnya gitu. Sampai akhirnya udah chaos, udah pengen bebas-bebasnya, ada beberapa rakyat yang sadar, terus beberapa rakyat pun menyadari kalau ini tuh udah nggak bener nih demokrasinya nih gitu. Nah, sampai akhirnya dalam keadaan seperti inilah dipilih nih seseorang yang baik, seseorang yang kuat, primus inter pares lah. Dia yang pinter, dia yang kuat, dia yang mampu mengendalikan gitu, keadaan. Dipilih satu orang ini, ternyata pas dipilih dia bukan justru merubah keadaan, justru dia malah menjadi seorang tirani, teman-teman. Menjadi seseorang yang nggak mau dijatuhin, nggak mau dikritik. Pokoknya pengennya semena-mena, malah jadi absolut kayak gitu. Nah, dia berubah menjadi tirani, teman-teman. Kayak gitu. Nah, bentuk negara menurut Plato dari tadi disebutin dari aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi sampai tirani. Menurut Plato yang paling baik itu adalah aristokrasi. Yang paling mending, yang paling bagus, yang paling jauh lebih baiklah dari
ketiga sistem pemerintahan itu kayak gitu teman-teman. Keempat sistem pemerintahan itu. Menurut si Plato itu aristokrasi yang paling baik kayak gitu. Nah, terus lanjut itu menurut bentuk negara menurut Plato masuk ke Aristoteles teman-teman. Jadi kalau Aristoteles ini itu beliau itu kalau tadi Plato murid terbesar daripada Socrates, nah Aristoteles ini murid terbesar dari Plato kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita nih saling apa namanya saling belajar nih. Plato belajar ke Socrates, walaupun Socrates itu nggak punya buku, tapi Socrates itu banyak ditulis di buku Plato. Pun begitu sebaliknya, walaupun Socrates ini nggak punya buku dan segala macam terus ditulis Plato, pun sama. Aristoteles juga berguru sama Plato, terus banyak mengilhami ilmu-ilmu daripada Plato gitu, dan banyak ditulis di bukunya kayak gitu. Nah, tadi yang udah saya jelasin, Aristoteles itu merupakan murid terbesar Plato. Nah, beliau ini hidup itu kalau nggak salah itu antara 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi gitu teman-teman. Dia itu putra daripada waktu itu ada kayak panglima perang gitu, atau tabib lah, bahasanya dia tabib, terus panglima perang juga di raja namanya Makedonia kalau nggak salah kayak gitu. Nah, Aristoteles ini tuh istimewa teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu umur kalau nggak salah 17 tahunan atau 20 tahunan, dia diberi tugas yang berat gitu. Tugas yang berat, disuruh ngedidik anaknya Raja Filipus gitu. Si Iskandar Zulkarnain teman-teman. Nah, Iskandar Zulkarnain ini siapa? Iskandar Zulkarnain ini kita pasti pernah dengar namanya Alexander yang Agung. Nah, itu Iskandar Zulkarnain. Banyak juga nih yang mengaitkan nih kalau gue baca buku-buku gitu, buku-buku di luar ilmu pengetahuan tapi berbicara kayak gini, filsafat itu banyak yang mengaitkan dengan Iskandar Zulkarnain itu yang apa yang penjarain apa tuh Yajuj Majuj itu ya. bang, yang bikin tembok Yajuj Iya, Majuj ya. iya katanya itulah, banyak yang kayak bilang kayak gitu. Cuma kan lagi-lagi ilmu ini yang kita baca di buku itu kan ilmu yang memang bisa dibilang asalnya atau ilmu murninya itu kan dari Eropa ya. Jadi jarang gitu yang apa namanya yang menyambungkan kayak gitu. Pun sama gitu. Gue pernah juga baca buku bahwa ternyata Socrates itu belajar dari kaum Stoa kan. Nah, Socrates itu belajar dari kaum Stoa, terus ternyata kaum Stoa itu muridnya Nabi Ibrahim. Jadi Socrates sama Nabi Ibrahim itu beda, nggak beda jauh hidupnya gitu. Karena kan kita tahu kan kalau dalam agama kita kan kita percaya gitu bahwa Nabi Ibrahim ini merupakan bapaknya filsafat lah kayak gitu kan. Nah, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kan di buku ini nggak dijelasin kayak gitu. Percaya nggak percaya itu balik lagi ke kalian lah kayak gitu. Nah, balik lagi ke Aristoteles, dia suruh ngajar si Alexander yang Agung, Iskandar Zulkarnain. Nah, ajarannya kan kalau tadi kan Plato ini ajarannya idealis ya. Nah, tapi kalau Aristoteles ini beda. Walaupun belajarnya sama Plato, tapi Aristoteles beda gitu. Aristoteles ini dia ini ilmunya itu sering disebut dengan ajaran realisme atau realistis lah seperti itu. Kayak gitu. Nah, Aristoteles ini menurut Aristoteles di dalam bukunya yang berjudul Politika kalau nggak salah, nama judulnya itu Politika. Aristoteles ini mengatakan, dia itu ngomong kalau misalkan negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Maksudnya itu apa? Jadi negara itu menurut Aristoteles tuh timbulnya itu karena satu persekutuan itu kayak perkumpulan, dan perkumpulannya itu pasti punya tujuan tertentu. Itu menurut menurut Aristoteles. Kayak gitu. Nah, menurut Aristoteles pun masih di dalam buku yang sama, negara itu terjadi pada awal mulanya itu karena penggabungan nih teman-teman, penggabungan keluarga, terus keluarga itu membentuk suatu kelompok,
Nah, kelompok yang lebih besar, setelah itu kelompok itu bergabung lagi menjadi lebih besar hingga berubah menjadi desa, dan desa ini bergabung, demikian seterusnya teman-teman, bergabung hingga timbul negara. Nah, yang tadi sifatnya itu masih merupakan suatu negara kota atau polis atau city state tadi yang udah gue jelasin di awal. Nah, Socrates juga menjabarkan beberapa bentuk negara, tapi dia beda gitu, dia beda. Socrates, Aristoteles ini menjabarkan beberapa bentuk negara, tapi beda di mana. Jadi mengenai jenis-jenis bentuk negara itu Aristoteles itu ngebedainnya itu dalam dalam dua jenis bentuk. Pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahan, maksudnya itu pemerintahan itu kalau misalkan dipegang oleh satu orang kah, atau beberapa orang kah, atau golongan kecil, atau dipegang rakyat, kayak gitu. Terus yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya itu pemerintah itu ditunjukkan untuk kepentingan siapa nih? Kepentingan umum kah? Atau kepentingan yang memang untuk yang mimpin aja, kayak gitu. Nah, berdasarkan kriteria yang tadi udah gue jelasin, yang menurut Aristoteles itu yang tadi udah gue jelasin, akhirnya Aristoteles menjabarkan kembali nih teman-teman, memecah kembali perihal bentuk-bentuk negara. Nah, ada apa aja? Tadi, pertama satu, negara yang dimana pemerintahannya itu dipegang oleh satu orang aja. Jadi kekuasaan itu terpusat pada satu tangan. Nah, negara yang ini, yang dimaksud ini, itu negara yang dimana pemerintahan yang dipegang oleh satu orang ini, itu disebutnya negara monarki. Nah, negara monarki ini baik. Ini ditunjukkan oleh untuk kepentingan umum. Ini menurut Aristoteles ya. Monarki ini baik. Ini ditunjukkan oleh kepentingan umum. Nah, terus buruknya negara yang tadi di mana pemerintahan yang dipegang oleh satu orang aja, tetapi pemerintahannya itu ditunjukkan untuk kepentingan si penguasa itu. Nah, jadi sifatnya jelek gitu teman-teman. Nah, negaranya itu disebut tirani. Jadi monarki bagusnya, tirani jeleknya gitu. Nah, terus lanjut yang kedua itu negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh segolongan kecil aja gitu. Jadi kekuasaan negara ini dipusatkan tapi bukan pada tangan satu orang teman-teman, tapi pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Nah, negara di mana pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang atau sekelompok kecil itu baiknya itu yang ketika negara itu baik, itu disebutnya aristokrasi teman-teman. Sama kayak Plato dia. Terus kalau misalkan lama-kelamaan pemerintah itu yang dipegang sama beberapa orang itu yang tadinya pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan umum, tapi berbalik untuk menjadi kepentingan si penguasanya itu disebutnya atau buruknya itu disebutnya oligarki teman-teman. Tuh. Terus yang ketiga, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Nah, di sini lebih seru sih menurut gue. Karena Aristoteles ini keren. Dia itu pertama negara itu dia nyebutin negara itu di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya itu adalah baik. Itu dia sebut negaranya republik atau republik konstitusional. Terus yang kedua, negara di mana pemerintahan itu dipegang rakyat tapi pemerintah itu jelek. Disebutnya demokrasi. Kita tahu kalau demokrasi itu adalah apa ya, sistem yang lagi kita anut di negara Indonesia gitu. Nah, menurut Socrates itu jelek. Karena apa? Karena menurut Socrates itu demokrasi itu justru melahirkan sesuatu yang buruk, yang jelek. Karena rakyat ini memerintah itu karena berasaskan kebebasan dan kemerdekaan tadi, rakyat itu justru sewenang-wenang gitu. Kayak gitu. Justru sewenang-wenang, justru nggak mau malah adanya undang-undang menurut Aristoteles pada waktu itu. Itu yang disebutnya demokrasi. Sehingga Aristoteles berpikir, oh ternyata yang baik itu menurut Aristoteles ya, itu adalah republik konstitusional teman-teman. Di mana republik konstitusional ini adalah pemerintahan yang diperhatikan untuk kepentingan umum, yang dijalankan untuk kepentingan umum, dan dibatasi oleh undang-undang teman-teman. Kayak gitu. Jadi Aristoteles ini si Aristoteles ini ada dua, mengklasifikasikan bentuk negara itu menjadi dua. Pertama, jumlah orang yang memegang pemerintahannya, maksudnya itu tadi gue udah jelasin dipegang oleh satu orang aja atau beberapa orang. Terus yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahannya buat kepentingan umum atau buat kepentingan
pribadi gitu atau penguasa kayak gitu. Nah, itu ada apa aja? Ada pertama nih dipegang oleh satu orang aja, itu disebut baiknya disebut monarki, jeleknya disebut tirani. Terus yang kedua, negara di mana pemerintahnya dipegang oleh sekelompok aja, itu disebutnya baiknya disebutnya aristokrasi, sedangkan jeleknya disebutnya apa namanya? Oligarki. Oligarki. Terus yang ketiga itu negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat. Nah, baiknya itu republik konstitusional, buruknya itu adalah demokrasi, teman-teman. Kayak gitu. Itu menurut Socrates. Lalu lanjut masuk ke eh, Romawi kuno ya. Romawi kuno ya. Di slide Romawi kuno kan ya? Iya, Bang. Oke, Romawi kuno. Nah, zaman Romawi kuno itu teman-teman harus tahu. Jadi Yunani kuno ini sebelum pindah ke Romawi kuno, Yunani kuno ini kan dia kan juga imperium ya, kasarnya juga merupakan suatu negara. Nah, Yunani kuno ini akhirnya diserang sama Romawi kuno, ditaklukkan sama Romawi kuno, dihancurin semuanya peradabannya, berubahlah Yunani kuno itu berubah, kalah perang dia sama Romawi, berubah imperiumnya jadi imperium Romawi sekarang. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bedanya zaman waktu Yunani sama Romawi, kalau zaman Romawi ilmu pengetahuan khususnya ilmu kenegaraan ini nggak dapat berkembang teman-teman. Karena apa? Karena pertama sedikit banget pengetahuan tentang kenegaraan yang didapat pada zaman Romawi, terus pemerintahannya absolut banget Romawi ini. Terus sistem ketatanegaraan itu beda kan. Jadi kalau orang Yunani kan dia mikir dulu ya kan, mikir baru bertindak. Tapi Romawi nggak usah kebanyakan mikir, mending kita langsung praktekin gitu. Nah, itu bedanya tuh sama Romawi sama si Yunani. Jadi kalau zaman Romawi itu ilmu pengetahuan itu nggak dapat berkembang dengan pesat karena bangsa Romawi itu bangsa yang tadi lebih menitik beratkan soal-soal itu tuh pada praktek gitu daripada mikir. Beda sama Yunani kan kalau Yunani kan tadi mikir dulu nih, kita mikir dulu deh ini negara nih gimana ya biar nggak sewenang-wenang ya kayak gitu, itu mikir dulu kan. Nah, kalau Romawi itu nggak, ini langsung praktek kayak gitu. Nah, terus yang kedua yang bedain antara Yunani sama Romawi itu, jadi kan kerajaan Romawi itu kan mulanya itu kan keadaan terpecah belah nih teman-teman. Tapi kemudian setelah peperangan, keadaan Romawi itu mengalami perubahan-perubahan teman-teman. Dari yang negaranya misalkan bersifat polis atau kota kecil nih, terus Romawi ini melakukan ekspansi teman-teman, melakukan ekspansi, melebarkan kekuatannya, melebarkan pahamnya, negaranya disebarin, terus berubah menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia yang besar waktu itu Romawi. Pasti teman-teman pasti tahu kan Romawi itu gimana. Romawi itu terkenal dengan apa? Kasar, keras, ya kan? Hukuman salib. Spartannya misalkan kayak gitu teman-teman. Nah, pemerintahan waktu zaman Romawi itu pemerintahan pertama kali itu adalah monarki teman-teman atau kerajaan yang meliputi berbagai suku-suku bangsa teman-teman. Nah, pemerintahan monarki ini itu ketika menjalankan pemerintahannya, si monarki ini itu didampingi oleh sebuah badan perwakilan teman-teman, atau kita biasa nyebutnya DPR kali ya, DPR, yang dimana anggota-anggotanya itu terdiri daripada kaum patrisia. Atau patrisia nggak? Patrisia itu orang-orang kaya, kaum ningrat lah kasarnya, kayak gitu teman-teman. Nah, akhirnya pada waktu itu terjadi nih pertentangan antara si kaya dan si miskin gitu, nggak beda jauh lah sama sekarang gitu. Waktu itu terjadi pertentangan antara kaum patrisia sama kaum plebia. Plebia itu rakyat jelata, rakyat miskin. Terus itu pertentangan itu kemudian diselesaikan dan dibuat sebuah undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang 12 Meja. Pasti teman-teman pernah dengar Undang-Undang 12 Meja. Kalau belum pernah dengar nanti searching aja. Ada itu Undang-Undang 12 Meja. Nah, terus negara Romawi ini kan berubah nih, negaranya kan perubahan kerajaannya tadi konstitusi, terus karena Undang-Undang 12 Meja ini berubah menjadi demokrasi. Nah, bisa berubah menjadi demokrasi dan berubah udah karena Undang-Undang 12 Meja itu. Tapi kalau ada keadaan darurat kayak misalkan perang, terus bahaya segala macam, itu kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator.
Jadi awal kata mula diktator itu di sini teman-teman. Di bangsa Romawi ini, diktator itu kan dikenal dengan tirani gitu, dengan sewenang-wenang. Nah, awal mulanya ini. Nah, ketika Undang-Undang 12 Meja ini telah dibuat, berubahlah pemerintahan menjadi demokrasi. Nah, terus tapi Romawi ini berubah nih, pemerintahan jadi demokrasi. Tapi ketika keadaan perang, Romawi ini berubah teman-teman, bukan jadi demokrasi, menjadi pemerintahan dipegang oleh satu orang tadi tuh, si diktator itu, kayak gitu teman-teman. Nah, diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar, sama sangat bersifat mutlak deh pokoknya. Tapi cuma sementara waktu. Kalau misalkan perangnya itu udah kelar, bahayanya itu udah kelar, balik lagi. Jadi jadi demokrasi kayak gitu teman-teman. Nah, bangsa Romawi ini banyak melahirkan para pemikir, tapi gue masukin satu di situ yang paling terkenal, itu namanya Polybius. Nah, Polybius itu siapa sih? Nah, kalau teman-teman tahu, pasti kalau teman-teman belajar ilmu negara, pasti teman-teman pernah dengar yang namanya Polybius Theory, yang bentuknya circle. Nah, itulah yang buat tuh, Polybius. Nah, Polybius siapa sih? Nah, Polybius ini, sependek pengetahuan gue yang gue baca, beliau ini merupakan seorang ahli sejarah, teman-teman. Seorang ahli sejarah, sebenarnya berkebangsaan Yunani sebetulnya. Tapi kenapa ada yang di Romawi? Jadi, karena waktu itu lagi perebutan antara Romawi sama Yunani, si Polybius ini dipenjara teman-teman. Nah, beliau ini adalah orang yang rajin, orang yang tekun, pokoknya orang pandai dah. Nah, di penjara itu dia bikin penelitian tuh teman-teman tentang sistem dan susunan ketenaga kerjaan lagi, tata negaraan Romawi teman-teman. Kayak gitu. Itu tuh waktu zaman di penjara tuh Polybius tuh bikin buku, neliti perihal bagaimana sih sistem kenegaraannya Romawi itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, ternyata hasil daripada penelitiannya selama di penjara itu dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan, teman-teman. Nah, itu tadi teori kenegaraannya itu disebutnya sebagai Polybius teori yang circle itu. Nah, menurut Polybius itu bentuk-bentuk negara itu mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain, kayak gitu teman-teman. Itu menurut Polybius. Nah, bentuk negaranya menurut Polybius itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan besar kayak gitu. Yang golongan itu lagi bisa menjadi dikecilin lagi menjadi 2 jenis kayak gitu teman-teman. Nah, jadi menurut Polybius bentuk negara itu pertama kali itu adalah monarki. Sesuai bagaimana Romawi pada waktu itu, monarki pertama kali. Nah, monarki ini menurut Polybius ini adalah bentuk yang paling tua teman-teman, yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat, yang merupakan kesatuan yang berhubung gitu. Berhubungnya ini berdasarkan alam. Ini berat nih. Karena apa? Karena ini ngomongin filsafat teman-teman. Jadi menurut Polybius itu monarki ini merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan rakyat, di mana yang dipakai itu waktu itu adalah hukumnya hukum alam, kayak gitu teman-teman. Nah, monarki ini dihormatin kenapa? Karena pada waktu itu monarki ini mempunyai cita-cita soal keadilan dan kesusilaan gitu. Jadi monarki ini dihormatin, monarki ini disanjung lah bahasanya. Dan dalam monarki ini teman-teman juga harus tahu bahwa kekuasaan negara itu tadi dipegang oleh satu orang, teman-teman. Satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan punya sifat-sifat unggul lah atau primus inter pares daripada warga-warga negara lainnya. Nah, maka dia itu dipercaya untuk memerintah kayak gitu teman-teman. Tapi lama-lama kan monarki ini kan misalkan nih contoh gue raja, terus gue punya adik kandung misalkan si Faris. Nah, gue meninggal nih, terus otomatis diganti jadi si Faris karena dia adik kandung gue, keturunan gue kayak gitu. Nah, karena makin lama keturunan daripada si raja itu nggak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum dan untuk menjalankannya untuk kepentingan pribadi, akhirnya pemerintahan itu yang darinya monarki itu berubah teman-teman, berubah menjadi tirani kayak gitu, menjadi kejam lah kasarnya. Nah, pemerintahan itu menjadi tirani itu
jadi bersifat sewenang-wenang teman-teman. Nah, maka setelah itu waktu itu menurut Polybius muncullah nih kemudian beberapa orang yang berani yang mempunyai sifat baik, khususnya dari kaum bangsawan ya. Yang dimaksud di sini tuh yang mempunyai orang berani, yang punya sifat baik itu kaum bangsawan. Mereka ini bersatu terus tampil ke muka mengadakan pemberontakan teman-teman. Pada waktu itu mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke mereka, mereka berhasil merebut kekuasaan, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum teman-teman. Si kaum bangsawan ini memperhatikan kepentingan umum, maka menjadilah negara itu, pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum, berubah nih. Yang tadinya monarki tirani, terus berhasil direbut oleh bangsawan, mereka memimpin dengan baik, akhirnya mereka berubah menjadi aristokrasi teman-teman. Nah, pemerintahan aristokrasi ini mula-mula emang baik teman-teman, mula-mula baik, tapi lama-kelamaan mungkin karena faktor tadi sama keturunan yang kemudian memegang pemerintahan itu, keturunan itu jadi nggak menjalankan pemerintahan itu, kayak nggak melaksanakan keadilan, terus kepentingan umum, tapi yang diperhatiin cuma kepentingan sendiri gitu. Tadi sama kayak yang dijelasin sama pas waktu Plato, kayak gitu. Itu berubah teman-teman. Beberapa orang itu berubah, mereka yang memimpin itu berubah, sistem pemerintahannya, sifat pemerintahan jadi sangat buruk. Nah, itu menyebabkan bentuk negaranya itu berubah dari aristokrasi menjadi oligarki teman-teman. Nah, karena dalam oligarki ini nggak terdapat keadilan, maka rakyat nggak berontak teman-teman. Wah anjir ditepu mulu nih gue, kata rakyat kan, yang tadinya monarki nggak becus jadi tirani, nggak becus direbut jadi aristokrasi, nggak becus juga terus berubah jadi oligarki. Rakyat muak, rakyat panas karena merasa dianaktirikan terus sama pemerintahan, sampai akhirnya rakyat ini mencoba melakukan suatu gerakan untuk merebut lah, bahasanya merebut sistem pemerintahan pada waktu itu kayak gitu teman-teman. Nah, direbutlah kekuasaan negara oleh rakyat untuk memperbaiki nasib mereka. Nah, berubahlah nih, rakyat berhasil berubahlah. Negara pada saat itu diperintah atau dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat, teman-teman. Nah, berubahlah bentuk negara dari oligarki menjadi demokrasi, teman-teman. Nah, tadi balik, ternyata menurut Polybius pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat itu awalnya baik nih teman-teman, awalnya baik, memperhatikan kepentingan umum, menghargai persamaan, kebebasan, menghormati satu sama lain. Tapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu nggak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa gitu. Malahan mereka itu pengen bebas sama bebas sebebas-bebasnya gitu. Kayaknya udah kayak misalkan nih, udah biasa, udah bebas gitu. Jadi kita malah nggak menghargai satu sama lain gitu. Jadi akhirnya mereka pengen jauh lebih bebas, pengen jauh lebih nggak mau diatur, ya kan? Nah, akhirnya mereka nggak mau ada peraturan yang ada, akibatnya timbul nih chaos, timbul kekacauan. Nggak ada kekuatan lagi yang mengikat, nggak ada peraturan undang-undang, sampai akhirnya itu berubah tuh. Yang tadi keadaan negara di mana kepentingannya untuk rakyat, dilakukan untuk rakyat, menghargai satu sama lain, itu disebut demokrasi. Terus justru masih jadi chaos, jadi kepentingan umum nggak dia perhatikan. Mereka pengen bebas-bebas, yang nggak mau ada undang-undang, berubah menjadi namanya autokrasi kalau menurut si Polybius, teman-teman. Nah, dari keadaan serba kacau balau tadi, chaos tadi, yang disebut autokrasi tadi, di mana rakyat hidupnya itu nggak mau tertib, nggak mau ada aturan yang mengatur, timbullah beberapa rakyat ini timbul nih rasanya buat, kayaknya kita harus memperbaiki nih nasib kita nih bro, gitu. Ayolah bro, kita sama-sama nih bro, kita cari orang yang kira-kira gimana ya buat ngerubah sih kayak gitu. Akhirnya mungkin muncullah beberapa orang, terus muncullah beberapa ide. Oke bro, misalkan kita tunjuk aja satu orang nih. Kita cari nih orangnya itu kuat, yang berani, yang dia itu bisa mengambil jalan kekerasan buat memegang kekuasaan biar orang-orang itu pada nurut. Karena waktu itu chaos banget nih teman-teman. Karena waktu itu chaos banget nih. Kalau menurut Polybius ya, karena waktu itu chaos.
kita carilah nih satu jago nih tukang pukul mana kek, kita cari misalkan badannya gede berotot ya kan, terus galak, terus tegas, terus kalau macem-macem hilang ya kan. Nah itulah akhirnya dipilihlah dia untuk menjalankan pemerintahan negara kayak gitu. Akhirnya berubahlah nih pemerintahan negara, udah dapat nih orangnya, misalkan oh si Paris nih orangnya, tarik Paris terus terus ini Aris tolong Aris ya atur ya segala macam. Nah akhirnya berubahlah kekuasaan pemerintahannya berada di seorang tunggal aja nih di Paris doang kayak gitu. Nah dalam menjalankan pemerintahan negara itu si Faris ini atau orang yang tadi dipilih ini memperhatikan kepentingan umum teman-teman, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya sesuai sama keinginan di awal kayak gitu yang udah bobrok. Nah balik lagi tuh berarti ke bentuk negara monarki, di mana tadi kan disebutin kalau Polybius itu dikenal dengan sistem Polybius teori yang bentuknya kayak roda gitu loh, muter. Bentuk negaranya itu muter. Pertama ada monarki, yang kedua itu tirani, yang ketiga itu aristokrasi, yang keempat itu oligarki. Terus habis oligarki berubah jadi demokrasi, habis demokrasi berubah jadi oklokrasi, oklokrasi berubah lagi jadi monarki. Kayak gitu terus teman-teman. Menurut Polybius tuh bentuk negara pasti kayak gitu terus. Nggak bakal ke kanan, nggak bakal ke kiri, pasti kayak gitu terus. Udah nyampe di bawah pasti bakal ke atas lagi, udah nyampe di atas pasti bakal ke bawah lagi teman-teman. Nah kayak gitu. Itu pada zaman Romawi kuno sebenarnya ada banyak, tapi gue ngejelasin cuma satu, Polybius, karena kalau teman-teman belajar ilmu negara teman-teman bakal nemuin yang namanya Polybius teori. Nah nanti teman-teman bakal bersinggungan dengan Polybius. Jadi gue ngejelasinnya itu aja. Sebenarnya masih ada yang namanya Cicero, masih ada yang namanya Seneca. Nah itu teman-teman bisa baca sendiri nanti kayak gitu teman-teman. Nah masuk ke setelah Romawi, masuk ke zaman abad pertengahan. Nah di abad pertengahan ini sebetulnya banyak orang yang berpikir abad pertengahan itu tuh dimulai ketika tahun 476 ketika keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Tapi akan tetapi ada filsuf di zaman abad pertengahan namanya Agustinus, kalau teman-teman pernah dengar, itu ternyata hidupnya tuh jauh lebih lama ketimbang keruntuhan Romawi Barat kayak gitu. Nah jadi bisa disimpulkan bahwa abad pertengahan itu dimulai ketika peradaban bangsa Romawi itu sudah runtuh. Bukan Romawi Barat doang ya, tapi Romawi Barat juga Romawi Timur juga runtuh kayak gitu teman-teman. Nah ketika peradaban bangsa Romawi ini runtuh, maka sistem ketenaga kerjaan dulu, ketatanegaraannya itu juga runtuh. Nah, juga runtuh teman-teman, juga runtuh. Nah, waktu itu Romawi runtuh, terus sistem negaranya juga runtuh. Justru agama Kristen pada waktu itu lagi berkembang pesatnya teman-teman, lagi berkembang-kembangnya nih. Nah, pada zaman abad pertengahan ini itu enggak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang negara dan hukum. Karena tadi, ini gue jelasin di awal ya, abad pertengahan itu dimulai ketika Romawi runtuh, sistem negaranya runtuh, tapi di sisi lain agama Kristen justru lagi naik-naiknya. Kasarnya lagi FYP-nya lah, kalau di TikTok kan gitu batu. Lagi terkenal-terkenalnya lah kasarnya. Nah, ini Kristen ini lagi terkenal-terkenalnya nih, lagi naik-naiknya, lagi hype-hype-nya. Nah, lagi FYP gitu. Iya. Nah, pada zaman pertengahan itu nggak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran teman-teman tentang negara dan hukum, karena karena ketika ada orang berpikir perihal negara itu pasti selalu dibalikin lagi sama Tuhan gitu, kayak udahlah daripada lu debat mending kita balikin aja lah ke Tuhan lah gitu, kayak gitu tuh jadi nggak melahirkan suatu pemikiran yang kritis pada zaman abad pertengahan ini teman-teman. Nah teman-teman juga harus tahu abad pertengahan ini terbagi dua. Ada abad pertengahan yang dimulai pada tahun kalau nggak salah itu sebelum perang salib, gua lupa tahunnya itu berapa. Nah itu pada zaman abad pertengahan itu tuh ajaran yang timbul itu bersifat
teokratis mutlak, teman-teman. Teokratis mutlak itu maksudnya gini. Teokratis itu yang mendasarkan ajarannya itu pada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Nah, teokratis mutlak berarti keadaan pada waktu itu didasarkan atau ajarannya itu mutlak tok kepada Tuhan. Pokoknya ada ajaran yang nyeleweng dari Tuhan, lu udah lu kafir lu. Kayak gitu loh kasarnya. Contoh kayak siapa? Misalkan selain pada zaman pertengahan, misalkan pada zaman penyebaran agama oleh Nabi Muhammad, kayak gitu teman-teman. Nah, itu teokrasi bisa disebutnya sebagai teokratis mutlak, kayak gitu. Mungkin mirip itu ya Bang, kalau dulu tuh Apa tuh? yang ngasih teori tentang bahwa bumi itu ngiterin matahari. Oh iya Katanya itu bertentangan sama gereja tuh. ya itu dia kan dibunuh kan. Nah, Nah itu iya dibunuh. si Galileo Galilei. Itu kayak gitu teman-teman. Nah, itu pertama, abad pertengahan sebelum perang salib. Terus yang kedua itu zaman abad pertengahan sudah perang salib. Nah, di abad 12 sampai abad ke 18 kalau nggak salah, ajaran-ajaran yang timbul zaman ini tuh udah sedikit berubah, bersifat kritis teman-teman. Jadi bisa disebutnya sebagai teokrasi kritis. Kayak gitu kan, kok tadi kan teokrasi mutlak, tok mutlak Tuhan. Nah, kalau ini udah kritis teman-teman. Kayak gitu. Nah, tadi pada zaman abad pertengahan ini masuk yang sebelum perang salib ya. Teokrasi masih mutlak. Itu agama Kristen ini kan udah hype nih, terus diakui nih sebagai agama negara gitu, agama resmi dari sebuah negara. Udah diakui sebagai negara, agama Kristen ini mendirikan nih teman-teman, mendirikan suatu organisasi yang kuat kayak gitu. Ini kalau ada orang non Islam, sorry ya, ini gue ceritain apa yang gue baca. Nah, mendirikan suatu organisasi yang kuat nih teman-teman, dengan suatu organisasi yang kuat. Nah, yaitu organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus teman-teman, kayak gitu. Nah, mereka beranggapan, para teokrasi ini, mereka beranggapan bahwa wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia itu ya paus itu gitu. Paus itu merupakan wakil daripada Tuhan, kayak gitu teman-teman. Itu mereka beranggapan. Nah, ditambah waktu itu pemeluk agama Kristen itu nggak mempunyai kebebasan berpikir, kayak gitu. Pokoknya semuanya harus tunduk sama sama perintah Tuhan, kayak gitu. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang nggak terang, yang boleh nafsirin cuma satu orang waktu itu, cuma si paus, kayak gitu teman-teman. Nah, menurut pandangan orang teokratis dari agama Kristen ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adanya atas kehendak Tuhan. Juga negara pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi abad pertengahan ini membuat kebelah nih, teman-teman, membuat kebelah masyarakat. Sebagian ada yang sepakat bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di Tuhan, tapi siapa nih? Semua orang nih sepakat nih, oke, kekuasaan tertinggi ada di Tuhan. Nah, setelah itu orang terbelah. Tapi siapa nih ngewakilin Tuhan di dunia gitu? Apakah raja dengan sistem pemerintahan kerajaan yang dipunyanya, atau paus? Atau paus? Paus ini dengan sistem gereja yang dia miliki gitu. Jadi siapa nih? Nah, sampai akhirnya kepecah dua tuh teman-teman. Kepecah dua. Mereka yang mengatakan atau mereka yang penganut raja atau mereka yang menyebutkan raja itu sebagai wakil Tuhan itu disebutnya adalah kaum legis teman-teman pada waktu itu. Nah, sedangkan mereka yang mengatakan paus lah yang pantas gitu sebagai wakil Tuhan gitu kan, karena kan dia bidang kerohanian banget tuh, maksudnya agamanya bagus banget gitu. Nah, itu disebutnya kaum kanonis teman-teman. Nah, akhirnya debat tuh ya kan, debat ya kan. Kaum legis mengatakan bahwa tidak hanya gereja aja nih yang punya tugas dan tujuan etis gitu, memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tapi negara dengan rajanya itu punya juga gitu, kayak gitu teman-teman. Maka kekuasaan di dunia ini harus ada pada tangan raja gitu. Nah, terus kaum kanonisnya nggak terima nih. Kaum kanonisnya juga ngomong, woi cuy, kekuasaan asli di dunia itu ada pada paus gitu. Raja itu cuma mendapatkan kekuasaan dari paus karena paus itu wakil Tuhan yang boleh menafsirkan agama dari Tuhan. Misalkan ada suatu ayat yang nggak terang gitu, yang boleh nafsir itu cuma paus cuy, kayak gitu. Nah, akhirnya debat kayak gitu teman-teman. Nah, dalam abad pertengahan ini ada melahirkan
dua pemikir yang pemikirannya itu bersifat teokratis mutlak gitu. Itu ada si Agustinus sama si Thomas Aquinas, teman-teman. Nah, Agustinus ini siapa? Agustinus ini kalau gua nggak lupa ya, ini teman-teman ntar searching aja lagi nih. Itu dia hidup pada tahun 354 sampai 430 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kurang lebih segitulah. Nah, dia itu tadi seorang yang Kristen. Dia di dalam bukunya itu pernah ngomong bahwa dia itu hidup dalam keadaan dualisme. Maksudnya itu dia itu hidup dalam mengalami masa peralihan dari masa yang lain ke masa yang lainnya kayak gitu, teman-teman. Nah, si Agustinus ini ajarannya itu sangat bersifat teokratis, teman-teman, teokratis mutlak gitu. Dia ngomong gitu bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. Berarti dia kaum apa nih? Legis apa kanonis? Kanonis dong. Nah, kayak gitu. Terus Agustinus ini, menurut Agustinus, bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, teman-teman. Negara itu jelek menurut si Agustinus. Kayak gitu. Tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Jadi kayak negara itu jelek, tapi dia harus ada kayak gitu menurut Agustinus. Nah, yang penting itu adalah terciptanya suatu negara itu yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Nah, maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini itu hanya merupakan suatu organisasi doang, teman-teman, yang punya tugasnya itu untuk memusnahkan musuh-musuh gereja, teman-teman. Makanya lah ada namanya perang salib, maka ada namanya perjanjian lama, perjanjian baru, kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh udah nampak jelas nih bahwa negara itu mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah daripada gereja, teman-teman. Nah, negara itu tadi sifatnya itu cuma alat daripada gereja buat memusnahkan musuh-musuh negara, teman-teman. Kayak misalkan nih, kan pernah dengar glory gospel lah pasti kan. Iya, Gold G3. itu mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel itu prinsip menjemarkan. imperialisme ya, Bang. Nah, itu benar Suami, benar. Prinsip imperialisme. Nah, ketika gospel lagi menyebarkan agama Kristen, itu misalkan banyak nih musuh-musuh gereja karena negara yang punya andil untuk melakukan hal tersebut gitu dengan alat keamanannya kayak gitu. Itu menurut Agustinus. Nah, buku Agustinus ini punya buku, teman-teman. Ada yang bukunya namanya De Civite Dei kalau nggak salah. Nah, itu tuh di dalam bukunya itu Agustinus itu menyebutkan ada dua macam negara. Pertama ada Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara yang dimana di sini tuh di dalam bukunya itu benar-benar dipuji banget sama Agustinus, teman-teman. Karena di dalam negaranya itu diangan-angankan dan cita-citakan oleh agama. Nah, yang kedua itu ada yang namanya Civitas Terrena atau Diaboli, atau kita sebutnya negara setan atau negara iblis. Nah, itu tuh negara yang sifatnya duniawi banget, negara yang benar-benar dikecam atau ditolak banget sama Agustinus. Kayak gitu, teman-teman. Nah, negara yang paling baik menurut dia itu adalah negara Tuhan. Tapi negara ini tuh nggak akan pernah tercapai di dunia ini. Tetapi semangatnya itu dimiliki sebagian besar oleh siapa? Orang-orang di dunia ini kayak Paus, kayak tadi, kayak gitu. Itu menurut Agustinus, teman-teman. Kayak gitu. Menurut Agustinus itu juga dia itu pikiran Agustinus itu ditunjukkan itu untuk mengesampingkan kayak sejarah dari masa-masa lampau gitu. Nah, dan itu pikiran itu juga nggak jelas gitu, samar-samar. Makanya jadi ketika membicarakan Agustinus itu sedikit banget, karena dia itu kayak kasarnya kalau baca sekarang ngomongnya nggak jelas gitu, kayak gitu, nggak jelas. Kayak gitu. Pokoknya dia pengen negara itu ya udah dipimpin oleh paus.
Berarti dia tuh lebih abstrak gitu ya Bang? Nah, kalau abstrak. Agustinus. Terus dia tuh nggak pengen, pokoknya gue tuh nggak pengen kalau raja itu yang jadi pemimpin. Raja itu cuma apa namanya, cuma nyuruh, cuma alat doang, alatnya raja, alatnya si gereja, sorry, buat musnahin musuh-musuh gereja kayak gitu teman-teman. Bang. Oi. Nah ini kan karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin kita bisa langsung skip ke teori pembentukan negara kali ya? Oh, Bang? boleh. Jadi dilewatin aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Karena pada mau buka puasa juga kan, jadi Oke. 5:30 kita maksimal. Oke. Sip. Langsung aja ke teori pembentukan negara berarti. Slide-nya. Udah Bang? Udah ya? Oke. Udah ganti belum? Oke. Udah. Teori pembentukan negara. Teori pembentukan negara itu pasti teman-teman pernah belajar, Bang. Pernah belajar ilmu negara kan. Itu pertama ada yang namanya teori ketuhanan. Teori ketuhanan itu apa sih? Teori ketuhanan itu yang tadi gue jelasin, teman-teman. Yang barusan gue jelasin nih. Teori teokrasi yang punya kaitan dengan asal mula negara itu terdiri atas dua teori. Di mana teori pertama adalah teori klasik dan yang kedua ada teori teokrasi modern. Nah, kalau teori teokrasi klasik itu yang menyatakan bahwa otoritas kekuasaan itu berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Kayak misalkan contoh, jadi manusia itu mendapatkan kekuasaan tersebut karena dianggap sebagai titisan Tuhan. Kayak gitu. Contoh misalkan ya, Firaun kan mereka menganggap kan, wah gue titisan Tuhan, otomatis gue jadi Tuhan nih, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Firaun dari Mesir yang kan Firaun itu kan dulu kan beranggapannya kan gue tuh Tuhan gitu, gue tuh titisannya Dewara gitu. Kayak gitu, teman-teman, itu contohnya. Nah, terus kalau teori teokrasi yang modern itu meyakini bahwa kekuasaan atau kejadian yang terjadi itu milik Tuhan, teman-teman. Termasuk tentang asal mula negara atau kehendakan atau ketetapan dari Tuhan atau kepercayaan bahwa negara itu di dalam itu terdapat kekuasaan yang merupakan hendak dari Tuhan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya teokrasi yang modern ya. Nah, teokrasi modern itu juga menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan, teman-teman. Tetapi dengan perspektif yang beda nih. Nah, kalau teori ini tuh itu mengamini bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan dan diberikan pada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Nah, teman-teman pernah dengar Friedrich Julius Stahl nggak? Kalau teman-teman pernah dengar nama dia, itu tuh dia itu merupakan penganut teori teokrasi modern. Karena beliau itu menyatakan bahwa negara itu tumbuh dikarenakan adanya ketetapan historis, teman-teman. Dan negara itu tidak tumbuh karena ketetapan manusia, tapi skenario dari Tuhan, kayak gitu. Yang bedanya adalah kalau yang tadi teokrasi nggak mutlak itu adalah dia itu nggak dari keturunan Tuhan, tapi kalau ini tuh karena ketetapan historis. Jadi Tuhan ngasih itu karena kayak contoh nih, Tuhan ngasih ke Nabi Muhammad tuh, kayak gitu tuh. Itu teokrasi modern tuh. Berarti kalau teokrasi modern itu dia lebih ke nggak langsung gitu ya? Iya, nggak langsung, betul. Nah, terus yang kedua itu namanya teori kekuasaan. Nah, teori kekuasaan ini dibagi menjadi dua, ada kekuatan fisik sama kekuatan ekonomi. Kalau kekuatan fisik itu menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani dan berkemauan teguh kayak gitu, untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah, kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau teori kekuatan ekonomi itu yang menyatakan bahwa kekuasaan itu pada dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat ekonominya atau melanggengkan kekuatannya. Nah, kayak contoh, Karl Marx itu pernah menyatakan, teman-teman, bahwa teori kekuatan ekonomi itu merupakan perjuangan kelas atau perjuangan antar kelas, teman-teman. Karl Marx juga menyatakan dalam teori kekuatan ekonomi eksploitasi kaum burjois atau pemilik modal terhadap kaum proletar atau buruh itu muncul di negara-negara yang akhirnya mereka itu pengen merebut alat produksi agar dapat mengeksploitasi negara dan kelas buruh, kayak gitu, teman-teman. Itu teori kekuasaan. Terus ada yang namanya teori perjanjian. Teori perjanjian ini pasti teman-teman kenal, dikemukakan oleh tokoh yang bernama Thomas Hobbes. Nah, beliau ini lahir 1588, terus meninggal tahun 1679. Nah, Thomas Hobbes itu menyatakan bahwa berlaku pada masa sebelum ada negara itu adalah yang berlaku itu ada hukum rimba, di mana masa tersebut itu punya prinsip
namanya Homo homini lupus, yang berarti manusia itu merupakan serigala bagi manusia lain. Nah, terus berlaku juga prinsip yang nama bella omnium contra omnes gitu. Apa itu bella omnium contra omnes? Bella omnium contra omnes itu adalah semua lawan bagi semua kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian untuk mengakhiri hukum rimba di tengah masyarakat, maka masyarakat membuat kontrak sosial. Do kontrak sosial. Bukunya J.J. Rousseau kalau nggak salah. Nah, itu membuat kontrak sosial. Jadi di teori perjanjian ini sebenarnya bukan Thomas Hobbes doang, ada John Locke, ada J.J. Rousseau, ada Montesquieu, kayak gitu teman-teman. Nah, kontrak sosial tersebut berupa penyerahan wewenang atau kekuasaan kepada raja untuk memerintah. Artinya, masyarakat ini bersama-sama berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada raja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ditunjuk untuk memerintah negara, kayak gitu. Dan terus John Locke juga. John Locke itu menyatakan bahwa ada dua macam kontrak sosial, teman-teman. Pertama ada pactum unions atau perjanjian yang sebenarnya. Nah, ini perjanjian yang dimaksud ini perjanjian yang merujuk pada perjanjian antara satu individu dengan individu lain, teman-teman, untuk membuat suatu negara. Yang kedua ada pactum subjection atau perjanjian pemerintahan. Yang dimana perjanjian pemerintahan itu merupakan perjanjian antara rakyat dengan penguasa yang diberi wewenang untuk memerintah, kayak gitu, teman-teman. Kayak kalau pada zaman sekarang tuh disebutnya kayak ini, kayak kontrak politik lah kasarnya, kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu namanya teori hukum alam. Nah, teori hukum alam ini itu tuh menekankan pada hukum alam sebagai asal mula daripada negara. Hukum alam itu ada yang sifatnya irasional sama rasional. Kalau hukum alam yang sifat irasional itu dapat ditemukan dengan metode induktif atau logika induktif lah. Contoh hukum alam yang irasional itu kayak hukum yang lahir dari Tuhan atau firman Tuhan gitu. Atau hal-hal yang bersifat mistis kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau hukum alam yang rasional itu hukum alam ditemukan melalui metode deduktif atau metode yang umum gitu. Yang merupakan metode yang didapat melalui observasi kayak gitu. Nah, tokoh teori hukum alam yang terkenal itu kayak contoh namanya Hugh de Groot, tahu kan? Atau Grotius. Nah, Hugh de Groot ini menyatakan bahwa hukum alam itu merupakan hukum yang mutlak, teman-teman, sehingga nggak dapat diubah indikatornya atau ukuran dari hukum alam itu terletak pada baik atau buruk. Nah, oleh karena itu hukum alam itu bersifat apa ya, abstrak gitu atau universal lah, teman-teman, karena dapat dinilai dan dapat dapat dinilai baik dan buruk tergantung perspektif masing-masing orang, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu beberapa teori perihal pembentukan negara. Terus masuk ke unsur negara. Unsur negara itu pasti teman-teman tahu, teman-teman udah pada belajar PKN kan? Itu ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan gitu. Nah, kalau rakyat itu orang-orang yang menjadi penghuni satu negara kayak gitu. Dan tanpa rakyat ini pasti negara itu mustahil bakal kebentuk gitu, teman-teman. Nah, warga negara atau rakyat ini itu ada 4 hal. Pertama, teman-teman, mereka punya status, ada 4 hal. Pertama, status positif. Status positif itu seorang warga yang memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan jiwa, raga, kemerdekaan, sebagainya lah. Terus yang kedua itu status negatif. Status negatif ini seorang warga negara akan memberi jaminan kepada negara bahwa nggak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya, kayak gitu. Namun dalam keadaan tertentu, negara ini dapat melanggar hak-hak tersebut, teman-teman, jika tindakannya untuk kepentingan umum. Kayak gitu. 3 namanya status aktif. Nah, status aktif ini memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan hak ini, setiap warga negaranya itu diberi hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam DPR, misalkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, misalkan. Nah, status pasif dan status aktif ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk seluruh kepada perintah negara, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada wilayah. Wilayah itu apa? Wilayah itu di mana kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional, misalkan. Walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut dengan namanya ekstrateritorial gitu. Artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya, kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak misalkan nih, karena kalau pasti teman-teman tahu lah
wilayah itu mempunyai arti luas gitu. Kayak misalkan ada udara, darat, laut kayak gitu. Nah, ketiganya itu ditentukan oleh perjanjian internasional, teman-teman. Kayak gitu. Contohnya kayak apa? ZRE itu ya Bang ya. Ya benar, zona Ekonomi eksklusif. eksklusif kayak gitu. Nah, terus yang kedua, yang ke itu negara, wilayah, terus pemerintah. Nah, pemerintah itu apa? Pemerintah itu sekelompok orang atau organisasi, teman-teman, yang diberikan kekuasaan untuk pemerintah, teman-teman. Serta Untuk memimpin gitu ya Bang ya. Iya betul, untuk memimpin, untuk memiliki kewenangan dalam membuat atau menerapkan hukum di suatu wilayah gitu. Dan pemerintah ini juga merupakan apa ya, lembaga atau badan publik lah kasarnya, lembaga atau badan publik yang memang bertugas mewujudkan tujuan negara kayak gitu. Untuk memiliki kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan segala macam dah kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Terus setelah itu ada namanya teori pertumbuhan negara ya. Iya. Mungkin ini karena banyak kita jelasin secara ringkas aja kali ya Bang. Oke, boleh. Pertama itu secara premier. Secara premier itu dimaksudnya itu negara karena keluarga gitu, atau karena memiliki kebutuhan yang masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi menjadi sebuah negara. Nah, itu ada yang namanya fase Genoscap. Fase Genoscap itu kalau teman-teman pernah belajar sosiologi, pasti teman-teman pernah mendengar Genoscap itu apa. Genoscap itu pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan diri demi kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan gitu. Yang tadi awal kehidupan manusia itu dimulai dari keluarga, terus berkembang kelompok menjadi negara, itu Genoscap. Yang kedua itu namanya fase Reich atau kerajaan. Nah, ini maksud fase Reich atau kerajaan ini, itu orang-orang yang menggabungkan diri itu telah sadar akan hak milik atas tanah. Tinggal muncullah nih feodalisme gitu, tuan-tuan atas tanah yang berkuasa atas tanah atau orang-orang yang menyewa tanah. Nah, sehingga timbullah nih kan sistem feodalisme. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat kemudian mengadakan ekspansi dengan menaklukkan daerah-daerah lain yang mengakibatkan dia menjadi seorang raja karena cakupan wilayahnya lebih luas kayak gitu teman-teman. Yang ketiga itu ada namanya fase negara. Fase negara itu di sini itu masyarakat itu udah sadar karena nggak bernegara menjadi karena yang tadinya kayaknya kita udah punya wilayah terus udah punya masyarakat, kita kayaknya udah disebut sebagai negara nih. Nah, fase negara tuh kayak gitu teman-teman. Mereka tuh udah sadar. Pada awalnya misalkan sistem pemerintahannya itu dipimpin oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi, misalkan semua rakyatnya dipaksa untuk mematuhi kehendak perintah raja gitu. Jadi udah menjadi negara tuh. Nah, terus yang keempat itu ada fase demokrasinasi. Nah, demokrasinasi itu maksudnya apa ya? Kayak lanjutan perkembangan lebih lanjut daripada fase negara tadi. Dimana kalau demokrasi ini itu terbentuk atas dasar apa ya, kayak kesadaran demokrasi gitu loh teman-teman, kayak kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan itu di tangan rakyat loh gitu. Nah, itu secara bertahap tuh, rakyat itu yang tadi dipimpin oleh absolut, terus mereka itu bertahap gitu mempunyai kesadaran bahwa adanya kekuasaan raja yang mutlak itu menginginkan rakyat itu untuk memegang pemerintahannya sendiri gitu, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat teman-teman, dan rakyat ini berhak memilih pemimpinnya nantinya kayak gitu. Yang kelima itu ada namanya fase diktur atau diktator. Nah, pemerintahan dipilih oleh rakyat secara demokratis tadi itu berubah menjadi pemerintahan diktator teman-teman, seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani lah kayak gitu. Contoh misalkan Adolf Hitler kayak gitu. Itu fase diktator tuh teman-teman. Terus secara sekunder pertumbuhan negara itu udah ada nih sebelumnya. Kalau secara sekunder tadi kan secara premier. Nah, kalau secara sekunder itu pertumbuhan negara itu udah ada sebelumnya, tapi karena revolusi atau penaklukan atau penggabungan atau pemisahan, negara itu berubah teman-teman. Nah, terus ada yang namanya proklamasi. Itu proklamasi itu terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah atau diduduki oleh bangsa lain untuk mengadakan perlawanan, akhirnya mereka menyatakan merdeka. Kayak contoh Indonesia merdeka dari Belanda sama Jepang, itu proklamasi. Yang kedua ada namanya separatis teman-teman. Separatis itu apa? Separatis itu suatu wilayah negara yang memisahkan diri kayak gitu. Itu contohnya Belgia kayak gitu teman-teman. Timor Leste paling Timor Leste, nah memisahkan diri dari negaranya. Terus yang ketiga namanya aneksi. Aneksi itu pendudukan teman-teman. Nah, contoh misalkan suatu negara ini berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain misalkan.
Terus mereka ngeduduki tanpa ada reaksi atau perlawanan yang memadai gitu dari penduduk setempat. Nah, contohnya itu apa? Israel, dia nyaplok Palestina, Suriah, Yordania, sama Mesir kan. Itu Israel tuh teman-teman. Itu aneksi itu. Terus yang keempat itu ada inovasi atau pembaharuan. Nah, jadi negara itu muncul atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian itu lenyap. Contohnya misalkan Kolombia pernah menjadi Venezuela kan, sama Kolombia baru. Terus Jerman jadi Jerman Barat sama Jerman Timur kayak gitu teman-teman. Terus yang kelima itu namanya ada akesi atau penaikan. Nah, penaikan itu maksudnya itu bertambah. Misalkan bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di pinggiran sungai gitu. Atau daratan yang timbul dari dasar laut terus jadi pulau. Nah, terus dihuni masih manusia terus jadi negara. Itu kayak siapa? Itu kayak Mesir contohnya teman-teman. Mesir itu terbentuk dari delta Sungai Nil. Delta itu kayak pinggiran-pinggiran Sungai Nil gitu loh teman-teman. Yang pinggiran-pinggiran itu muncul dari dasar Sungai Nilnya kayak gitu. Terus yang keenam itu ada kesi. Kesi itu penyerahan. Terjadi ketika wilayah itu diserahkan kepada negara lain teman-teman atas suatu perjanjian tertentu. Misalkan contoh wilayah contohnya itu Schleswig. Schleswig itu diserahkan sama Austria kepada Prusia, Jerman waktu itu karena perjanjian bahwa negara yang kalah perang waktu itu Perang Dunia I ya, itu negaranya itu dikuasai kepada negara yang menang, kayak gitu teman-teman. Terus yang ketujuh, fusi, peleburan. Nah, itu terjadi ketika negara-negara kecil ini mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru. Nah, atau disebutnya kayak penggabungan gitu, dua negara atau lebih. Nah, misalkan contoh ketika terbentuknya Federasi Negara Jerman pada tahun 1871, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur. Akhirnya mereka gabung jadi Jerman doang kayak gitu. Terus yang kedua itu ada pendudukan atau okupasi. Nah, itu terjadi ketika misalkan suatu wilayah tidak bertuan, belum dikuasai, kemudian diduduki atau dikuasai oleh manusia atau kelompok tertentu. Contohnya siapa? Liberia. Liberia itu dulu tuh daerah kosong. Nah, dijadikan oleh negara oleh para budak negro waktu itu yang udah dimerdekakan oleh Amerika. Dan Liberia itu merdeka pada tahun 1847, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah pendudukan wilayah tanpa tuan atau tanpa pemerintahan. Nah, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan itu, pendudukan ini terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tapi nggak ada pemerintahannya. Kayak contoh, Australia. Australia itu kan dulu kan merupakan daerah yang baru nih ditemukan sama Inggris. Walaupun di sana terdapat suku aborigin. Ya kan? Nah, tapi daerah Australia kemudian dibuat kloni-kloni di mana penduduknya itu didatangkan dari daratan Eropa, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman semua materinya untuk hari ini. Sebenarnya materinya banyak, masih banyak banget. Tadi Luas banget Bang ya, materinya. masih ada Niccolo Machiavelli, masih ada Dante Alighieri tadi itu sebelumnya ya, pas zaman pertengahan, masih ada zaman Renaissance. Kayak gitu, teman-teman, masih banyak banget. Cuma mungkin waktunya yang bikin kita nggak bisa lama-lama. Kayak gitu, teman-teman. Ini jadi karena waktunya udah menipis, mungkin lebih baik pertanyaan sesi tanya jawab kita tiadakan terlebih dahulu kali ya. Boleh. Kita pada pengen buka atau mungkin kalau emang ada yang pengen nanya bisa PC gua terus nanti gua sampaikan ke Bang Sony, bisa kayak gitu. Ya, atau enggak PC gue juga boleh kok. Iya, langsung PC Bang Sony juga boleh. Nah, jadi sekian kajian ilmu negara pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri abang kita, Bang Sony, yang telah memberikan ilmunya yang daging semua ya. Ya, teman-teman, makasih teman-teman. Iya, thank you banget Bang udah mau nyempetin waktunya buat ngajarin kita nih. Sama-sama teman-teman. Ya. Belajar lagi ya, ini apa soalnya filsafat ini. Teman-teman harus buka sendiri, harus cari sendiri. Siap, Bang. Begitu ya. Iya, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Bang. Izin keluar duluan ya. Iya, Bang, silakan. Thank you. Thank you.